Jumpa lagi kita di YouTube-nya South Sinaga. Pertandingan 8 besar sudah menghasilkan 4 tim terbaik yang akan bertarung di semifinal Piala Eropa 2020. Bagaimana jagoannya? Apakah masih berlanjut atau berakhir di 8 besar? Semoga jagoan-jagoan yang ketua-ketua dukung atau bapak ibu dukung masih berlanjut di semifinal, karena pertandingan semifinal salah satunya nanti bukan salah satu ya, tapi dua-duanya menarik karena 4 tim yang melaju juga bukan tim sembarangan, mengalahkan dengan perjuangannya masing-masing gitu ya. Cukup menarik sebenarnya pertandingan di 8 besar kemarin gitu. Nah, ini sebagai update, akhirnya 4 tim ini bisa lolos menuju semifinal gitu dengan mengalahkan lawan-lawannya. 4 tim ini ada Spanyol, ada Italia, ada Denmark, dan terakhir ada Inggris. Nah, ini 4 negara Eropa yang akan bertarung di semifinal Piala Eropa 2020. Pertandingan Spanyol lolos dengan mengalahkan Swiss. Nah, pertandingan ini pada waktu normal itu bermain imbang 1-1 dan dilanjutkan di extra time. Namun di extra time baik Swiss maupun Spanyol tidak mampu menciptakan gol dan akhirnya harus diselesaikan dengan adu penalti. Nah, di adu penalti inilah Spanyol mengalahkan Swiss dengan 1-3 di adu penalti. Jadi totalnya ada 4-2 total akhir gitu ya. 1-1 babak waktu normal, 1-3 di adu penalti. Nah, dalam pertandingan ini juga ada kartu merah di menit 77, yaitu Romeo Freuler dari Swiss harus mendapatkan kartu merah. Nah, yang menariknya sebenarnya hingga babak adu penalti, Jan Sommer, penjaga gawang Swiss, menunjukkan penampilan yang jempolan, dan memang hingga mereka lolos 8 besar ini, Jan Sommer memberikan penampilan begitu maksimal, namun tentu belum mampu membawa Swiss melaju ke babak semifinal. Nah, di pertandingan ini pemain terbaik di pertandingan ini adalah Unai Simon. Unai Simon ini kipernya Spanyol. Namun dia menyampaikan ketika menerima penghargaan Man of the Match gitu ya, dia menyampaikan kalau bisa penghargaan ini diberikan, saya akan berikan kepada Jan Sommer gitu, karena dia menyadari juga bahwasannya Jan Sommer memberikan penampilan yang apik gitu ya pada pertandingan melawan Spanyol. Nah, Spanyol hingga hari ini menjadi jagonya adu penalti di Piala Eropa 2020. Karena pertandingan sebelumnya juga Spanyol harus mengantisipasi hingga penalti ya. Dan penalti bagi Spanyol ini memang mereka menyiapkan dengan matang begitu. Nah, sehingga bukan keberuntungan gitu ya. Nah, Spanyol juga pada tahun 2008 menciptakan 12 gol, pada tahun 2012 menciptakan 12 gol, di mana mereka juara. Nah, Piala Eropa 2020 ini Spanyol sudah menciptakan total 12 gol. Apakah mereka akan menjadi juara? Mari kita lihat gitu ya. Spanyol sudah tidak terkalahkan di 13 pertandingan internasional terakhir mereka. Nah, ini menjadi catatan menarik. Di 18 besar Spanyol sudah beberapa kali melewati fase 8 besar ini gitu ya. Di antaranya di Piala Eropa 1996, Piala Eropa 2008, Piala Eropa 2020, dan ini terakhir Piala Eropa 2020 mereka melewati fase ini dengan adu penalti gitu ya. Berarti 96, 2008 dan 2020 fase 8 besar mereka melaluinya dengan adu penalti. Nah, sedangkan dari Swiss, Xherdan Shaqiri menjadi pencetak gol terbanyak Swiss sepanjang masa bagi negaranya di Piala Eropa. Nah, kebetulan di pertandingan ini dia mencetak 1 gol untuk menyamakan kedudukan 1-1 di 2 kali 45. Nah, Swiss
sebenarnya selalu kandas di 8 besar di Piala Eropa. Nah, tercatat mereka sudah pernah kalah juga di 8 besar di tahun 1934, 1938, 1954 dan di terakhir 2020 ini. Ya, semoga capaian Swiss ini juga saya yakin tidak sia-sia, tapi memang tersingkir dari Piala Eropa ya itu cukup bisa membuat luka, tetapi kayaknya Swiss harus bisa terus mengangkat kepalanya karena sampai akhir di adu penalti baru Spanyol bisa memastikan kemenangan. Nah, pertandingan berikutnya pertandingan menarik antara Belgia dan Italia. Kita tahu Belgia dengan generasi emasnya mengalahkan juara bertahan ya. Nah, kali ini dia bertemu Italia. Nah, Italia berhasil lolos dengan mengandaskan Belgia. Kedudukan akhir 1-2, 1 untuk Belgia, 2 untuk Italia. Nah, bisa jadi ini juga menandakan bahwasannya generasi emas Belgia itu berakhir di Piala Eropa 2020 ini. Ya, ternyata tidak mampu melaju juga gitu ke generasi emas ini. Nah, di pertandingan ini memperlihatkan back Italia cukup tangguh gitu, menghambat serangan Belgia dan ya termasuk back tuanya gitu ya. Back tua Italia ini cukup memberikan penampilan yang ciamik. Nah, salah satunya tentu back Italia Leonardo Spinazzola dalam pertandingan ini mengalami cedera parah gitu. Diprediksi akan rehat hingga 1 tahun. Semoga lekas sembuh dan cepat pulih gitu ya. Nah, Belgia sudah mencoba dengan segala cara, dengan cara terbaik mereka untuk bertarung melawan Italia untuk lolos ke final. Namun upaya ini selalu gagal di pertahanan Italia. Nah, tentu saat pertandingan antara Belgia dan Italia ini dikabarkan Kevin De Bruyne bermain dengan ligamen yang terkoyak. Nah, ini mungkin mengkhawatirkan gitu ya, dipaksakan main dalam cedera gitu, tapi kemudian negara membutuhkan dia. Mungkin harusnya rotasi pemain dilakukan. Saya yakin Belgia sebenarnya punya banyak pemain lain gitu ya yang bisa diandalkan, tapi mungkin risiko harus diambil. Nah, Italia mencatatkan kemenangan terpanjang di ajang Piala Eropa dengan 15 kemenangan, memecahkan rekor yang dipegang oleh Jerman 14 kali kemenangan tanpa kekalahan. Masih berlanjut, Italia masih berlanjut dengan kemenangannya. Ciro Immobile dalam pertandingan ini menuai kritik. Ya, kita tahu bersama setelah pura-pura cedera di pertandingan ya, sebenarnya nggak bagus, tapi itu bagian dari permainan sebenarnya. Ya, itu trik ya. Nah, selamat untuk Italia, semoga bisa melaju, dan Belgia juga harus mengakhiri kampanye untuk juaranya di Piala Eropa 2020. Semoga beruntung di lain kesempatan. Nah, Republik Ceko bertemu dengan Denmark. Nah, 2 tim ini merupakan 2 tim sedang menarik di Piala Eropa. Republik Ceko kita tahu mengesankan hingga melaju ke 8 besar, begitu juga Denmark meledak Piala Eropa 2020. Nah, Denmark kembali melaju ke semifinal dengan mengalahkan Republik Ceko 1-2. Patrick Schick yang juga mencetak gol di pertandingan ini sudah menciptakan 5 gol. Tentu hal ini menyamai rekor Milan Baros sebagai pencetak gol sepanjang masa Republik Ceko. Di Patrick Schick sejajar dengan Milan Baros gitu ya. Ini pemain andalan Republik Ceko di masa-masa lalu. Dan juga dipastikan Patrick Schick menyamai rekor 5 gol Cristiano Ronaldo di Piala Eropa ini. Nah, Denmark selalu menang dalam 7 pertandingan terakhir kalah melawan Republik Ceko. Catatan Denmark mengesankan melawan Republik Ceko dengan catatan 2 kali kemenangan dan 5 kali hasil imbang. Nah, kita tahu bersama setelah 29 tahun Denmark kembali lagi ke semifinal Piala Eropa 2020. Nah, ini catatan menarik. Ya, mereka ingin coba mengulangi catatan 1992 gitu ya, ketika mereka menjadi juara. Ya, kita mendoakan untuk Denmark bisa melaju lebih baik, dan juga Ceko dengan capaiannya di 8 besar, saya pikir memberikan perlawanan yang cukup menarik gitu kan, dan menciptakan gol di babak kedua untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Selamat untuk Denmark. Nah, pertandingan berikutnya Ukraina melawan Inggris. Football is coming home masih kembali bergema.
Tentunya Inggris mengalahkan Ukraina dengan 4 gol tanpa balas, gitu ya. 4 gol tanpa balas, dan ini masih menjadikan Inggris tim di Piala Eropa 2020 tanpa kebobolan. Cukup impresif. Nah, tentunya gol-gol cepat Inggris, baik itu di babak pertama oleh Harry Kane dan di babak kedua oleh Harry Maguire, meruntuhkan semangat juang Ukraina gitu. Ini gol cepat ini meruntuhkan semangat untuk berjuang. Ya, mau gimana kan gitu ya. Karena di menit 4 Harry Kane di babak pertama sudah menciptakan gol. 1 menit jelang babak kedua, Harry Maguire menciptakan gol. Nah, terakhir kali Inggris mampu bikin 4 gol itu saat Piala Dunia 1966, di mana saat mengalahkan Jerman 4-2. Cukup jauh gitu, 66 sampai dengan 2020 baru bisa bikin 4 gol lebih, 4 gol ya di pertandingan internasional. Nah, di pertandingan ini juga Jordan Henderson menciptakan gol, dan ini sebagai gol perdananya di Inggris gitu ya, dan untuk negaranya ini gol pertama Jordan Henderson. Semangat dan selamat gitu ya, semoga bisa menambah pundi golnya lagi. Nah, Ukraina harus mengakhiri perjalanannya di Euro 2020 harus dengan kepala tegak, karena Ukraina juga menunjukkan perlawanan yang cukup mumpuni di Piala Eropa ini, dan mereka sudah memberikan penampilan menarik bagi fans dan negaranya ketika Piala Eropa 2020. Ya, sedih, bagaimana lagi gitu ya, tapi catatan sejarah sudah ditorehkan gitu. Mereka melaju hingga babak 8 besar bersama pelatihnya Shevchenko. Nah, maka pertandingan semifinal ini akan dimulai tanggal 7 Juli, itu antara Italia bertemu Spanyol. Ya, semoga pertandingan ini juga menghasilkan pertandingan yang seru. Kita tahu bersama Italia melaju mengandaskan Belgia, Spanyol mengandaskan Swiss. Semoga menjadi pertandingan menarik. Pertandingan semifinal berikutnya antara Inggris melawan Denmark. Nah, ini Denmark dengan masih mengesankan hingga melaju semifinal. Begitu juga Inggris menjadi tim yang belum kebobolan. Semoga tim dinamik bertemu dengan Three Lions ini juga menjadi pertandingan menarik. Tapi untuk kali ini saya tetap menjagokan, walaupun Denmark ingin menciptakan sejarah, football is coming home akan terus bergema. Semoga, karena ini di Wembley. Dua pertandingan ini tanggal 7 dan tanggal 8 ini akan dilaksanakan di Wembley. Begitu juga finalnya akan ada di Wembley. Ini menjadi penyemangat lain dari untuk Inggris ya. Nah, fakta menariknya di Euro 2020 ini juga ada rekor gol bunuh diri yang terbanyak gitu ya. Terbanyak pernah dicatatkan hingga saat ini sudah ada 10 gol. Di mana tercatat ada Turki, Polandia, Jerman, Portugal dengan 2 gol bunuh diri, Slovakia dengan 2 gol bunuh diri, Spanyol, dan terakhir Swiss dengan masing-masing 1 gol gitu ya. 10 gol bunuh diri ya, mau gimana? Maksudnya mau menyapu bola tapi masuk ke gawang sendiri. Biasanya terjadi demikian. Nah, hingga saat ini top skor masih ada Cristiano Ronaldo dengan 5 gol, Patrick Schick 5 gol, Karim Benzema 4 gol, Emil Forsberg 4 gol, Romelu Lukaku 4 gol, ada Raheem Sterling 3 gol, dan ada Harry Kane 3 gol. Nah, menariknya Cristiano Ronaldo, Patrick Schick, Karim Benzema, Emil Forsberg, dan Romelu Lukaku sebagai pencetak gol dengan 5 teratas ini sudah gugur. Tersisa hanya ada Raheem Sterling 3 gol dan Harry Kane 3 gol. Nah, kita tahu bersama Harry Kane di pertandingan melawan Ukraina mencetak 2 gol. Semoga Harry Kane bisa terus menambah ketajamannya dan mencetak gol. Kesempatan itu sudah ada, tinggal hanya bagaimana kemudian Inggris dan Harry Kane bisa memaksimalkan upaya terbaiknya untuk melaju ke babak berikutnya. Nah, semoga pertandingan semifinal, 2 semifinal di tanggal 7 dan 8 bisa menjadi penghibur buat Bapak Ibu, Abang Kakak, dan ketua-ketua semua. Dan tentunya saya selalu mendukung Inggris untuk menjuari Piala Eropa 2020. Semoga football is coming home. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.